kalau kamu nggak ngasih tahu, saya nggak akan punya harapan ini. Tapi kenapa sekarang aku jadi punya harapan, udah harapan tinggi-tinggi, terus kita nggak dapet gitu kan? Apa ya? Saya selalu menganggap Tuhan itu kayak bisnis partner saya. Jadi bertiga sebenarnya, saya, suami dan Tuhan. Melanjutkan misi It Starts With You Journal, di program ini aku mengajak berbagai figur inspiratif untuk bercerita tentang perjalanan meraih mimpi dan kekuatan mindset yang dimiliki. Aku percaya hidup itu harus diperjuangkan. Believe in yourself, cause everything starts with you. Episode ini disponsori oleh Sunsilk. Halo, selamat datang di It Starts With You, the series episode kedua. Mungkin kalian udah tahu ya kalau It Starts With You buku dan segmen ini kita tuh pengen banget mengajak teman-teman untuk berani bermimpi dan juga berani untuk mewujudkannya. Dan kalau kita ngomongin tentang mimpi, tentang cita-cita, ada nih satu sosok yang udah erat banget asosiasinya dengan dreaming big. Karena semua yang dia lakukan ya, dari menjadi entrepreneur, terus juga influencer, motivator, educator, dan entah apa lagi, itu tuh semua yang dilakukan sudah mendekatkan jutaan orang Indonesia kepada mimpinya. Dan dia adalah Mary Riana. Yeay. Thank you. Welcome to It Starts With You. Sama-sama. Thank you, happy to be here. Terima kasih sudah diundang ke sini. Seneng banget nih akhirnya dapet jadwalnya. Yes, congratulations untuk bukunya dan sekarang udah ada show-nya, luar biasa. Ini mengikuti jejak Mary supaya bisa menginspirasi banyak jutaan orang Indonesia ya. Amin. Apa kabarnya Mer? Sehat, puji Tuhan sehat. Itu kayaknya satu hal yang paling penting sampai hari ini ya. Bener. Iya. Kalau nggak sehat nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Betul. Kayak banyak banget nih yang pengen aku tanya ke Mary. Walaupun udah sering dengar dong tentang ceritanya, udah baca bukunya, udah nonton filmnya, tapi beda pasti kan dengan dengerin langsung gitu dari Mary. Dan kan kalau dulu ya biasanya tuh Mary tuh erat dengan wanita $1 juta atau apa itu. Iya. Tapi kayaknya sekarang udah nggak $1 juta ya, udah berjuta-juta. Oke, sekarang berjuta-juta tapi hitungannya bukan dolar ya. Ya, tapi berjuta-juta dampak positif lah. Semoga lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan manfaatnya. Amin. Oke. Nah, sebelum kita ngebahas nih tentang semua lah perjalanannya Mary dan apa yang dilakukan sekarang, aku pengen tahu dong kayak masa kecilnya Mary. Ini kayaknya rada jarang ya ada ceritanya nih tentang masa kecil. Kayak penasaran aja dulu tuh masa kecilnya tuh kayak gimana sih, didikan orang tuanya tuh seperti apa sampai bisa bikin Mary tuh kayak udah pekerja keras, berani bermimpi, terus tekun dan lain-lain gitu. Kayak apa sih, seperti apa masa kecilnya? Well, kalau masa kecil mungkin aku bisa dibilang tomboy ya sebenarnya. Tomboy ya. Sekarang dengan pink dan heels dan rock. Betul. Jadi aku tuh anak pertama dari 3 bersaudara, satu-satunya perempuan. Sama lagi kita. Sama. Banyak banget ya persamaan. Oh wow, iya kita ternyata banyak persamaan ya, sama-sama lahir di bulan Mei. Iya, ya kan? Sama-sama nikah muda. Sama punya anak 2. Betul. Iya, jadi aku anak pertama dari 3 bersaudara gitu, dan satu-satunya perempuan juga gitu. Nah, apa ya, kalau misalnya aku bilang masa kecil memang mungkin walaupun aku bukan berasal dari keluarga yang super kaya raya konglomerat, tapi saya selalu merasa bahwa satu hal yang saya sangat apresiasi itu adalah mama khususnya ya. Karena mama itu juga awalnya sebelumnya dia kerja, tapi begitu melahirkan aku, jadi dia berhenti bekerja dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membesarkan aku dan kedua adik aku gitu. Jadi itu satu hal yang sangat aku appreciate banget. Terus kalau bilang masa-masa kecil, apa ya, kalau aku ngelihat dari foto-foto sebenarnya lebih banyak mama sih yang suka ngasih aku kesempatan. Terus aku ingat banget kalau misalnya kayak Hari Kartini itu biasanya dipakein baju adat, make upin, betul. Tapi sebenarnya kalau aku ingat balik masa-masa kecil aku sih aku lebih ke tomboy ya. Jadi aku walaupun perempuan tapi aku nggak kayak main boneka-bonekaan, beneran nggak. Dan memang cita-cita dari awal tuh pengennya jadi insinyur elektro justru. Oh gitu, itu dari kecil. Dari kecil. Udah. Kenapa tuh Mer? Iya, karena terinspirasi sama papa. Ya, karena papa kan insinyur elektro. Dan aku tuh selalu kagum banget sama papa karena kalau setiap kali ada barang elektronik rusak atau apapun juga di tangan papa tuh pasti jadi benar. Jadi itu terkagum-kagum banget gitu. Nah, jadi aku masih inget banget kayak waktu SD aku nggak punya kayak boneka Barbie, tapi yang aku beli tuh selalu kayak mainan
ini kayak bikin lampu, tapi gitu. yang simple sederhana, yang dari iya. kawat digabungin ada resistor segala macam gitu. Jadi itu sih yang aku ingat waktu masa-masa SD malah mainnya kayak gituan, dan memang udah terinspirasi dan pengen jadi insinyur elektro gitu. Jadi apa ya? Jarang-jarang tuh ya kayak yang dari SD udah tahu pengen jadi apa. Betul. Dan cukup unik gitu ya insinyur elektro, dan akhirnya tercapai ya. Dan akhirnya makanya aku kuliah ambil jurusan teknik elektro dan lulus sebagai sarjana teknik elektro. Walaupun akhirnya nggak itu ya, karirnya di luar. Walaupun akhirnya begitu lulus terjun ke dunia jasa keuangan, dan bisnis yang saya bangun di Singapura juga di bidang jasa keuangan, dan bisnis saya tekuni dan kembangkan di Indonesia sekarang di bidang edukasi. Jadi totally different. Dan dulu waktu kecil tuh nggak kebayang ya. Nggak kebayang. Kebayangnya tuh gimana sih Mary besar tuh kira-kira akan seperti apa? Kebayangnya itu jadi insinyur aja, jadi kayak papa. Jadi kayak papa, betul. Tapi now that you mention ya, aku jadi inget sih karena waktu pas sekolah SMP atau SMA gitu kan, kayak kita pernah disuruh gambar tuh di kertas kosong, kamu gambar apapun juga gitu. Terus aku ingat aku gambar kayak gambar perempuan, terus kayak lagi satu megang tas. Terus kalau aku ingat-ingat sih sekarang kesannya kayak gambar businesswoman ya. Tapi kan itu sebenarnya agak berbeda ya. Padahal sebenarnya cita-citaku kan pengen jadi insinyur elektro. Tapi aku ngebayangin pas dengan lagi aku helm gambar dan lain-lain gitu ya kesannya. Bayangin sekarang aku ingat gambarnya tuh kayak gambar lagi pegang tas koper gitu kan. Ya berarti mungkin walaupun cita-cita pengen jadi insinyur elektro, tapi mungkin alam bawah sadar membawa aku bayangan gitu ya, nanti itu besarnya ke arah yang berbeda apa. Mungkin ya. Oke. Tapi dulu ada ini nggak sih kayak ya tuntutan atau arahan gitu dari orang tua bahwa memang kamu tuh harus bermimpi besar gitu? Atau enggak kayak sih. mereka justru santai? Mereka tipe orang yang apa ya, bukan berarti kamu harus punya cita-cita ya, harus berani bermimpi besar ya. Itu nggak pernah disebutkan dan nggak pernah di dalam tanda kutip didoktrinkan gitu. Mimpi kamu apa, kalau udah besar harus seperti apa gitu, sama sekali enggak. Bahkan aku nggak pernah kepikiran ya itu kayak tadi punya mimpi, dare to dream big, membayangkan pengen bisa ini dan itu, sama sekali nggak kepikiran. Itu baru nanti the next stages of my life gitu, baru aku sadar bahwa pentingnya itu. Dan itu juga setuju nggak berarti sama judul buku aku nih yang It Starts With You? Setuju banget. I like the title karena menurut saya ya apapun juga hal yang kita inginkan dalam hidup ini ya it starts with you. It starts with you, ya kan? Diri kita sendiri kan. Iya. Ada nggak momen dulu yang jadi ini ceritanya udah keluar dari masa kecil kan? Terus dari kuliah nih, kuliah di Singapura kan ya? Betul. Dan waktu itu dapat beasiswa ya? Beasiswa. Iya, beasiswanya sih papa mama scholarship ya, alias papa mama yang harus cari utang sana sini. Bukan beasiswa, pengennya sih dapat beasiswa ya. Tapi waktu itu nggak dapat beasiswa. Tapi dapat placement untuk bisa kuliah di NTU. Jadi itu juga satu hal yang saya syukuri sih, karena kalau tadi Mbak Hanif nanya masa kecil seperti apa, mungkin orang tua nggak pernah kayak ngajarin harus berani bermimpi besar. Tapi satu hal yang aku selalu ingat, mama tuh selalu bilang pendidikan tuh penting banget. Makanya dari zaman dulu mama tuh selalu mengusahakan terbaik supaya saya bisa sekolah di sekolah yang terbaik, yaitu alma maternya dia. Jadi sekolah di Santa Ursula pada saat itu. Jadi ya kebetulan karena dari sekolah unggulan, jadi pas lagi kerusuhan, kebetulan pemerintah Singapura juga tahun 98 ya berarti. Gitu. Mereka mengulurkan bantuan kepada beberapa pelajar di Jakarta. Nah, karena dari nilai saya cukup baik juga pas lagi sekolah, jadi ya udah saya diterima di universitas di Singapura gitu. Nilai cukup tapi uang nggak cukup. Tapi ternyata banyak cara ya. Akhirnya ngutang, papa mama berusaha cari pinjaman hutang, dan kebetulan pemerintah Singapura juga memberikan bantuan pinjaman juga pada saat itu. Jadi bukan yang wow enak banget sih bisa kuliah di luar negeri dan kesannya tuh kayak sangat-sangat privilege dan lain-lain, tapi ternyata banyak pengorbanannya ya, perjuangannya untuk bisa kuliah di Singapura. Betul, it's not as easy as it is, dan nggak semudah yang orang bayangkan juga, dan nggak seindah yang orang bayangkan. Wah enak ya di Singapura, luar negeri, megah, indah. Tapi kan ternyata di balik itu semua
ada banyak hal yang mungkin orang nggak lihat dan nggak tahu. Ya. Dan pada saat itu papa mama juga nggak gitu tahu sebenarnya bahwa bahwa utang uangnya tuh ternyata nggak cukup gitu. Jadi itu semua kamu perjuangin sendiri. Jadi akan aku nggak mau nyusahin orang tua karena aku tahu orang tua juga udah punya beban pikirannya sendiri. Jadi ya udah aku berusaha sebisa mungkin untuk bertahan dengan uang yang ada, dengan kondisi yang memang seadanya pada saat itu. Sebelum kita masuk kayak gimana sih bertahannya waktu di Singapura, kita main game dulu ya. Oh boleh. Oke. Ini ada spin the wheel. Ada angka 1 sampai 12 dan setiap angka tuh ada pertanyaannya. Oke. Jadi kamu boleh puter aja, terus nanti kita lihat dapat pertanyaan yang mana nih. Dan harus dijawab. Harus dijawab. Oke. Oke. Nomor 11. Nomor 11. 11. Pertanyaannya, skill yang dimiliki Mary tapi nggak banyak orang yang tahu. Oh gitu ya? Iya. Bisa nggak skill yang nggak dimilikin saya tapi nggak banyak orang yang tahu? Aku bisa nyanyi. Oh ya. Itu nggak banyak yang tahu ya? Enggak, aku baru tahu. Yes. Boleh dong nyanyi. Jadi waktu SMP SMA itu aku bahkan punya grup akapela aku sendiri sama teman-teman cewek-cewek. Karena aku sekolah di Santa Ursula ya, cewek semua, all girls schools. Jadi kita karena memang kita suka aja, terus ya udah kita bikin grup akapela. Terus jadi kalau misalnya ada teman ulang tahun bisa kita perform. Dulu bahkan pernah ikut lomba. Dulu Prambors radio bikin acara terus ikut lomba. Aduh lucu banget deh. Jadi itu sih mungkin yang banyak nggak tahu, tapi aku suka nyanyi sebenarnya. Sekali lagi Mer, sekali lagi kita dapat pertanyaan apa nih berikutnya nih? Nah, wow. 10 best advice. Pasti selama perjalanan selama ini ada dong advice yang didapat ya dari mentor atau dari teman, dari orang tua gitu. Nah, apa nih yang best advice yang Mary pernah dapatkan selama ini dan nggak pernah lupa dan ya udah selalu dijalanin. Oke. Dari mama. Ya, ini satu nasihat yang waktu itu mama tulis di buku. Jadi pas lagi aku ke Singapura tuh mungkin aku bukan orang yang orang tua bisa kasih banyak uang gitu, tapi aku ingat banget sebelum aku berangkat mama itu nulis kasih aku buku kosong tapi sebenarnya udah isi tulisan tangannya dia, notes pesan-pesan, nasihat-nasihat. Kan dulu belum ada handphone ya. Jadi mungkin semua pesannya ditaruh di situ. Dan ada satu nasihat, satu pesan yang menguatkan saya sampai hari ini. Jadi mama tulis, arahkanlah pandanganmu pada Tuhan, dan Dia akan memberikan kamu jalan. Tidak semuanya sekaligus, tapi langkah demi langkah, dan setiap langkah adalah mukjizat. Jadi itu satu kalimat, satu nasihat yang sangat berarti banget buat aku. Ya karena di saat aku nggak tahu harus ngapain, di saat aku nggak tahu ini jalan keluarnya seperti apa gitu, aku selalu ingat ya pokoknya arahkanlah pandangan aku pada Tuhan gitu. Dia pasti akan nunjukin jalan. Kamu nggak perlu tahu segalanya semuanya, tapi kamu cuma perlu tahu 2-3 langkah ke depan aja dan percaya gitu bahwa langkah itu ya akan membawa kamu ke suatu tempat dan setiap langkah adalah mukjizat gitu. Itu dan sih satu itu hal. Bener banget ya, maksudnya kamu udah ngikutin dan ngejalanin itu, dan ya maksudnya ternyata memang benar gitu apa yang mama kamu tulis. Iya, itu benar banget, dan itulah yang menguatkan aku untuk terus berlangkah, untuk terus melangkah dan berjalan sesulit apapun keadaannya, segelap apapun mungkin ada di hadapan aku. Iya, dan aku percaya bahwa ya sometimes semua hal itu ya sekarang bisa menjadi cerita kan, yang bukan hanya menguatkan aku tapi juga mungkin menguatkan orang-orang yang mungkin sekarang berada di jalan itu juga. Sekarang kita mau masuk nih ke Mary di masa kuliah. Dimana itu masa-masa mulai ambisius ya kayaknya, mulai berani bermimpi, ya nggak sih? Yes, masa-masa mulai mengambil tanggung jawab atas hidup saya sendiri. Boleh dong ceritain masa kuliahnya dulu kayak gimana? Iya, jadi kalau masa kuliah yang diingat itu adalah ya of course yang pertama itu masa-masa struggle di awal ya. 1-2 tahun pertama saya jalan di Singapura itu honestly speaking penuh dengan keterbatasan. Karena ya itu tiba-tiba kaget, bayangin
anak usia 18 tahun, nggak pernah punya pengalaman hidup, tiba-tiba harus sendiri merantau dengan kondisi dan keterbatasan, uang yang nggak cukup. Mary Riana di masa kuliah dulu bukan Mary Riana yang sekarang yang semangat, optimis, pasti bisa, gitu kan. Enggak, namanya juga manusia ya, pasti kan banyak mengeluhnya, merasa nggak adil, sering mengcompare dan merasa bukan siapa-siapa gitu. Pasti insecurity-nya tuh besar banget gitu. Nah, sampai suatu hari aku sadar nggak ada gunanya menyalahkan keadaan, gak ada gunanya juga mengasihani diri saya sendiri, dan itu lebih tepatnya di saat saya ulang tahun ke-20 ya. Jadi di saat itulah saya berani bermimpi besar. Dan saya sadar gitu, hidup saya ya tanggung jawab saya, gitu kan. Kegagalan saya adalah tanggung jawab saya, kesuksesan saya juga tanggung jawab saya, gitu. Dan kalau ada satu orang pun yang bisa mengubah hidup saya, ya it starts with you, ya kan. Saya sendiri, gitu dengan kan. Diri saya sendiri, gitu. Jadi disitulah akhirnya saya berhenti untuk menyalahkan keadaan, dan berani bermimpi besar. Dan akhirnya udah saya bertekad, pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah punya kebebasan finansial, saya harus sudah bisa bayar hutang-hutang saya. Saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya selagi saya masih bisa dan selagi mereka masih ada. Dan kalaupun suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses gitu. Jadi itu sih berawal dari sebuah mimpi, dan ternyata tanpa saya sadari ya mimpi itu punya kekuatan, ya, dan mimpi itulah bisa menjadi kenyataan. Nah kan umur 20 tuh punya mimpi kayak pengen punya kebebasan financial gitu. Itu kan agak abstrak gitu ya. Itu gimana sih? Dan biasanya teman-teman di sini juga banyak yang pengen ini, pengen itu, tapi nggak tahu gitu gimana harus memulainya, ya kan? Taking the first step, I think it's hard gitu kan. Apalagi kalau mindsetnya tuh belum benar, masih banyak insecurity dan lain-lain gitu. Nah dulu tuh Mary first stepnya tuh apa sih ketika udah punya mimpi, berarti apa nih yang aku harus lakukan hari ini atau besok gitu? Nah ini pertanyaan banyak orang ya, karena orang selalu bertanya, so what's next dong? Apa yang harus dilakukan? Rencananya seperti apa? Terus terang pada saat itu Mbak Hani, aku masih nggak tahu harus ngapain, aku masih nggak tahu harus mulai dari mana. Seperti aku bilang, aku bukan orang yang paling pinter yang pasti tahu nih, wah kalau gitu nih plan A, plan B, plan C gitu kan, harus seperti ini buat perencanaan. Jadi aku tuh nggak kayak seperti itu dulu gitu. Sama sekali nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku sadar satu hal, aku sadar kalau aku sungguh-sungguh benar-benar ingin mewujudkan itu, bertahan aja nggak cukup, gitu. Aku harus berjuang, gitu. Dan aku sadar bahwa selama ini hidup saya tuh bertahan, gitu. Ya udah bertahan, nggak apa-apa, yang sabar ya, gitu kan. Mau setabah apapun saya bertahan, mau sesabar apapun saya bertahan, ya saya nggak mungkin bisa mengubah hidup saya. Saya harus berjuang, dan kunci dari berjuang ya berarti saya harus bergerak. Saya harus berani keluar dari zona nyaman saya, walaupun masih nggak tahu harus ngapain, tapi at least saya harus mulai do something, gitu. Nah akhirnya udah di situ saya mulai coba cari kerjaan, dan nggak mau nunggu sampai kelar kuliah dulu baru melakukan sesuatu. Ya udah akhirnya saya kerjakan pas lagi sama masa kuliah, mulai dari bagian brosur di jalan, kerja di toko bunga, jadi pelayan restoran gitu. Mungkin it's not something that is big, dan kalau orang berpikir apa hubungannya, mimpinya setinggi langit tapi kok kerjaannya kayak gini gitu, mau sampai kapan sampai ke sana gitu kan. Ya tapi ternyata tanpa saya sadari, ya pemikiran saya pada saat itu ya pokoknya gerak aja dulu, jalan aja dulu gitu. Karena kalau saya nggak jalan, saya diem aja, saya nggak akan kepikiran gitu saya harus ngapain. Tapi dengan intinya saya harus bergerak gitu. Dan akhirnya udah dengan seperti itu, saya mungkin masih belum punya modal, nggak punya kenalan, nggak punya keterampilan, tapi at least saya jadi mulai bisa melihat banyak hal, dan saya mulai punya keberanian untuk eventually memulai bisnis saya begitu saya lulus kuliah. You don't have to know atau to see itu ya, apa namanya, the whole staircase gitu kan untuk bisa nyampe atas. Ya udah pokoknya kelihatan dijalanin aja dulu step by step gitu. Nanti pasti akan nyampe. Betul. Dan satu hal yang selalu aku bilang bahwa memang kalau kita bertanding nggak dijamin menang. Tapi kan kalau kita nggak bertanding udah pasti kalah. Gitu. Kayak tadi kamu bilang itu kan kayak main bola, kalau defense aja ya lawannya nggak bisa ngegol mungkin ya, tapi kita juga nggak dapet nggak bisa ngegolin jadinya kalau tidak melakukan offense. Jadi dengan mindset seperti itulah akhirnya ya udah seorang Mary Liana yang mungkin nggak pinter, tapi akhirnya berani. Nggak pinter gimana sih masuk NTU? Ya at least nggak sepinter banyak orang kan. Aku selalu bilang sih, aku tuh bukan orang yang paling pintar yang tahu segalanya. Aku juga bukan orang yang paling kuat. Tapi apa yang membuat aku berhasil karena aku yang paling tekun mungkin. Aku lebih tekun, tekun untuk berusaha, menghargai setiap prosesnya, sekecil apapun kesempatan itu, tanggung jawab itu, tapi aku akan benar-benar
memaksimalkan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh gitu. Dan ternyata ya mungkin ya ketekunan itulah yang bisa membentuk saya menjadi seperti saya sekarang hari ini. Nah, habis itu balik kan ya ke Indonesia. Tapi pasti pas di Singapura itu ya mungkin tadi kita udah dengar nih pas kuliah ternyata ada nih struggle-nya gitu kan, banyak perjuangannya. Tapi begitu udah lulus, apakah semudah itu jalan menuju $1 juta atau banyak juga nih mungkin ada untold story, struggle yang belum diceritain, atau mungkin ada kegagalan yang kayaknya waktu itu sih pas ngerasa gagal itu tuh kayak aduh sedih banget gitu ya, tapi ternyata itu malah membuka jalan gitu, kegagalan terbaik gitu, ada nggak? Oke, kegagalan terbaik. Kegagalan terbaik yang aku selalu ingat sampai hari ini dan itu selalu menguatkan aku. Mungkin kedengarannya sederhana ya, tapi ini adalah kegagalan ketika aku gagal dapat beasiswa. Kenapa itu memorable banget? Karena ini bukan pas lagi mau kuliah dapat beasiswa ya, karena waktu itu kan nggak pernah apply. Tapi ini yang terjadi pas lagi aku masih kuliah. Jadi waktu tingkat 3 itu kan ada magang ya. Jadi aku magang di salah satu perusahaan elektronik di Singapura gitu kan, teknik elektro ya kan. Ya udah, terus aku magang di sana, pekerjaan juga aku suka. Itu is a US based company, is very good, supervisornya juga oke, dan I did my best gitu di sana. Dan saking sukanya dan mungkin supervisornya juga melihat, akhirnya dia merekomendasi, dia bilang kebetulan nih di perusahaan kita lagi buka beasiswa nih gitu, kamu apply aja gitu. Dan aku pede banget dong, aku nggak kepikir mau apply beasiswa kan. Terus tapi aku pikir orang supervisor aja merekomendasi, yang menginterview panelnya juga nanti dia gitu kan. Jadi aku pikir wah, this is a given chance dong. Pasti kan kesempatan aku juga oke, apalagi hasil aku juga bagus dan seterusnya gitu. Aku udah sangat pede dan optimis banget. I've done my best, I did my best. Nilai aku juga bagus. Ya tapi ternyata ya aku sangat kecewa sih ketika ternyata hasilnya aku malah nggak dapet gitu. Aku justru berpikir in the first place, kalau kamu nggak ngasih tahu, saya nggak akan punya harapan ini. Tapi kenapa sekarang aku jadi punya harapan, udah harapan tinggi-tinggi, terus ternyata nggak dapet gitu kan. Aku pikir kenapa Tuhan ngasih harapan itu ke saya tinggi-tinggi, ternyata nggak dikasih gitu kan. PHP ya. Aneh banget gitu kan, dan itu kecewa banget. Lebih baik aku nggak tahu dan nggak apply. Benar. Iya kan. Dan apalagi begitu aku tahu bahwa ternyata yang dapat beasiswa ada juga teman aku yang sebenarnya dari segi nilai itu aku jauh lebih bagus daripada dia. Tapi kenapa dia yang dapat gitu? Jadi semakin mempertanyakan ya. Semakin mempertanyakan why gitu, dan sedihnya tuh jauh lebih sedih gitu. Tapi ternyata aku sadari bahwa ya memang rencana Tuhan itu sungguh berbeda gitu. Nah, untung saya nggak dapat beasiswa. Kenapa? Karena kalau saya dapat beasiswa, saya kan punya kontrak kerja di perusahaan itu, langsung jadi insinyur elektro, dan begitu lulus kuliah harus punya ikatan kerja. Kalau saya punya ikatan kerja, berarti begitu lulus kuliah saya nggak bisa mulai bisnis saya sendiri gitu, dan nggak bisa menjadi Mary Riana yang sekarang gitu. Dan mungkin ini juga cara Tuhan ya untuk bisa membelokkan. Karena kan memang dari kecil mimpi aku pengen jadi insinyur elektro. Dan aku kerja, kalau misalnya waktu itu aku magang di perusahaan elektro, dan kalau aku dapat beasiswa di situ dan ikatan kerja di situ, pasti kan benar-benar sejalan terus nih. Jadi aku pasti akan lebih susah untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba sesuatu yang baru, yang mungkin memang destiny aku tuh di situ gitu, bukan di jalur ini gitu. Jadi ya mungkin itu salah satu cara Tuhan juga untuk membelokkan, sehingga ya aku keluar dari jalur dan akhirnya living my purpose sampai hari ini. Jadi kan waktu di Singapura itu kan kayak pengen kebebasan finansial, dan kesannya kan ya namanya juga anak umur 20, pasti kan kalau punya ambisi ya buat kita sendiri gitu kan ya, kita pengen menikmati dan lain-lain. Tapi begitu Mary pulang ke Indonesia itu kan kayaknya karirnya juga kayak agak berubah ya. Jadi lebih banyak menginspirasi orang-orang, mengajak orang-orang untuk berani bermimpi dan lain-lain gitu. Nah itu gimana sih ceritanya bisa akhirnya jadi Mary Riana yang sekarang? Sebenarnya perubahannya bukan terjadi ketika saya di Indonesia. Jadi justru sebelumnya perubahannya terjadi ketika saya di Singapura, dan akhirnya karena perubahan itu saya memutuskan untuk kembali tinggal dan menetap di Indonesia. Jadi kalau saya bisa bilang sebenarnya ada 2 turning point in my life. Yang pertama adalah ketika saya ulang tahun ke-20, ketika saya berani bermimpi besar. Yang kedua adalah ketika saya menemukan my purpose in life. Gitu. Dan itu di usia 28 tahun. Kalau lanjut lagi ceritanya kan sebelumnya kan saya
tujuannya cuma satu ya, saya pengen kebebasan finansial. Intinya saya pengen bayar utang, cepat-cepat pengen bayar utang. Kalau saya belum bisa membahagiakan orang tua, setidaknya saya nggak mau nyusahin mereka. Gitu. Itu yang ada di otak saya. Pokoknya harus cepat-cepat bayar utang gitu. Pada saat itu nggak tahu yang namanya passion, belum tahu yang namanya purpose sama sekali. Intinya cuma ya udah kerja ya buat bayar utang gitu. Dan ternyata it works, itu berhasil, itu bisa ya dengan kegigihan, dengan usaha, dengan berkat Tuhan. Nah terus tapi akhirnya ketika saya bisa berhasil mendapatkan apa yang saya inginkan, achievement, dikenal orang, dapat recognition, dapat penghargaan di Singapura di usia yang sangat muda pada saat itu, I feel very blessed gitu. Cuma interestingly ada satu hari-hari di mana begitu aku bangun tidur, aku ngerasa kok kayaknya lebih semangatan dulu ya ketika belum berhasil dibandingkan sekarang gitu. Kok kayaknya dulu kayak ada desire, ada sesuatu yang lebih apa ya, lebih ada energi aja gitu. Nah dan disitulah aku menyadari bahwa ya in life penting untuk kita punya purpose, punya mimpi ya, karena itulah yang membuat kita ada tujuan kan. Bangun tidur tujuannya ngapain, kerja tujuannya ngapain gitu. Dan akhirnya disitulah aku mulai menyadari lagi and to find out more. Kalau gitu apa nih mimpi selanjutnya? Ya dan disitulah akhirnya saya mulai benar-benar mencari tahu bahwa oh ternyata di hidup ini sekarang ada yang namanya fulfillment. It's not just about achievement, it's also about fulfillment gitu. Dan akhirnya aku mencari tahu. Kalau sebelumnya aku baca-baca buku lebih ke unleash the power within gitu kan, find the greatest in you gitu kan, lebih kayak goal getter, persistence. Nah jadi di tahun-tahun 2007-2008 aku mulai lebih banyak baca buku tentang purpose driven life, ya kan, what is passion. Itu lebih kayak ngelihat lagi ke diri sendiri gitu ya. Lebih ke balik lagi sebenarnya tujuan saya masih hidup sampai hari ini tuh untuk apa sih gitu, ya kan. Dan dari situlah akhirnya saya benar-benar mengetahui dan merumuskan bahwa again is really success is truly really is not just about how much we have, bukan tentang apa yang kita punya ya, tapi apakah kita sudah bermakna atau tidak, apakah kita sudah menjadi seseorang yang berguna atau tidak gitu. Dan akhirnya udah disitulah saya mulai menentukan purpose hidup saya dan mimpi selanjutnya. It's not just to create an income, but it's also to create an impact. Bukan mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi untuk bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang. Nah khususnya di Indonesia. Nah, jadi dari situlah akhirnya baru saya merencanakan dan eventually balik ke Indonesia back for good. Jadi balik tuh pas umur berapa? 30? Balik bener-bener back for goodnya 2014. Jadi it takes a while sebenarnya. Kalau mimpinya kan di usia 30 tahun tuh, berarti kan 2 tahun 2010. Ya, it took me 4 years untuk benar-benar back for good, balik ke Indonesia dan menjual bisnis yang di Singapura untuk nge-exit di sana. Ya, it's not easy karena kan kalau dulu pas lagi dari Indonesia ke Singapura kan masih single, nggak punya tanggungan. Tapi kan itu juga mungkin a lot of untold story yang belum banyak diceritakan ya. Yaitu bagaimana ketika saya sudah berumah tangga, udah punya anak, udah rooted di Singapura, tapi ya it's not an easy decisions kan, karena itu mengubah kehidupan pribadi saya juga kan. Apalagi kalau udah punya anak kan mikirnya biasanya education, terus kayak quality of life itu lebih bagus gitu kan kalau di luar. Tapi ini akhirnya memutuskan untuk pulang. Karena ngerasa bisa memberikan impact lebih besar di Indonesia gitu ya. Ya karena di sini I think this is really my purpose lah, maksudnya suatu mimpi juga, yang suatu janji yang waktu dulu pernah saya bilang di ulang tahun ke-20, saya bilang suatu saat nanti kalau saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali sebagai orang yang sukses. Gitu. Dan jadi ternyata janji yang diucapkan di usia 20 tahun ya mungkin Tuhan menagih janjinya ya. Sekarang kamu udah sukses, ayo balik gitu kan, do something gitu. Jadi ya itu sih makanya kita harus hati-hati dengan kata-kata ya, karena kata-kata itu bisa jadi doa dan bisa menjadi nyata. Sekarang kita masuk nih ke Mary yang seorang entrepreneur dan banyak hal, dan juga perempuan kan ya gitu. Dan biasanya perempuan tuh lumayan lebih banyak nggak sih challenge-nya daripada laki-laki gitu. Pasti kan gitu, karena kitanya juga ambisius gitu, kayak pengen sukses juga di rumah, pengen bisa ngurus anak apa segala macam, tapi kerjaan juga pengen bisa beres. Betul, gitu. Karena we have multiple roles kan. Kalau kayak dulu mamanya Mary kan jadi terpaksa harus berhenti kerja gitu kan untuk bisa fokus ngurus anak gitu. Betul. Nah,
kalau Mary sendiri gimana? Ada nggak sih struggle-nya yang selama ini tuh dilewatin? Oh pasti. Saya yakin mungkin semua working mom juga pasti punya struggle dan punya challenge-nya masing-masing ya. Dan menurut saya struggle terbesar seorang perempuan itu is always the guilty feeling. Benar. Menurut saya. Karena everything that we do pasti selalu akan ada merasa guilty, bersalah. Am I doing the right thing gitu kan? Karena ya mungkin ekspektasinya berbeda ya. Sometimes kadang-kadang sebagai wanita pun kita kan juga punya different expectations. Society punya different expectations kepada kita. Benar. Secara dari keluarga harus seperti apa. Terus udah gitu di kantor pun juga mereka juga punya expectations. Karena kita bekerja kan kita juga harus profesional dan seterusnya. So I penuh think dengan ekspektasi ya kita. betul. Dan setiap orang ekspektasinya berbeda-beda kan. Ya, so for me personally di awal ketika waktu itu aku udah punya anak dan I'm still doing as an entrepreneur, punya multiple role juga. Menurut saya the biggest struggle is always that guilty feeling sih. Untuk selalu merasa bersalah dan selalu merasa bahwa ya am I doing the right thing gitu. Nah, sampai aku sadar dan saya sadar bahwa this is not healthy and this is not productive. Benar. Karena seringkali kalau kita membiarkan rasa guilty itu ada, ya kemana-mana pun nggak akan beres. Ketika kita di rumah kita merasa bersalah, kita mikirin kantor. Ketika kita di kantor, kita merasa bersalah, kita mikirin anak gitu kan. Jadi is counterproductive. Dan disitulah aku bersyukur banget untuk selalu ingat bahwa I think it's very important for women especially to have a clarity gitu, untuk tahu dan tahu lebih jelas lagi sebenarnya dia itu siapa, value dia apa yang dia mau, apa yang dia bisa gitu. Dan saya bersyukur banget gitu selalu punya my husband yang very supportive. Dan dari awal ketika kita nikah dan punya anak, kita tuh sudah sepakat. Kita selalu bilang dan kita sudah diskusi, kita bilang setiap orang tuh pasti punya ekspektasi. Mertua kita pasti punya ekspektasi yang berbeda, cara ngurus anak seperti apa. Mereka pasti punya caranya sendiri dan mereka pasti akan selalu ngasih inputnya. My parents pun juga pasti seperti itu gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah kita berdua nih, saya dan suami, kita harus punya our own rules gitu. Kita harus punya kesepakatan kita sendiri. Kita mau kerjanya seperti apa, kita mau membangun seperti apa, kita mau mendidik anak seperti apa. Then we just stick to that rules yang memang keluarga kecil kita sendiri aja gitu. Nah, jadi asalkan kita setuju dan kita sepakat dan we help each other, ya nggak perlu merasa terbebani gitu. Dan we always remember that we have each others. Jadi menurut saya as a woman itu juga bukan berarti anak itu bagi tugas ya 50% 50%, but is my 100% responsibility and also his 100% responsibility. Tapi we are in this together gitu. Jadi gak usah dipikirin dulu apa kata orang yang lain-lain, yang penting dikuatin dulu ya dengan orang-orang yang memang setiap hari ngejalanin ini gitu, berbagi peran dengan suami, dengan orang-orang yang ada di rumah gitu ya. Jadi intinya betul. Yang paling penting pertama harus maksudnya kita sebagai perempuan ya harus tahu dengan jelas why you choose that path gitu. Kenapa kamu memilih untuk bekerja, ya kan? Kenapa kamu memilih untuk tetap di rumah? There's nothing wrong, tapi yang paling penting ya kamu harus sadar bahwa itu adalah pilihan kamu dan itu adalah pilihan yang terbaik gitu, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, terus kalau itu sudah menjadi pilihan kamu, ya lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik dan nggak bisa semua dilakukan sendiri. So you must always open for help. Jadi ketika orang mau membantu atau ada support system orang yang ingin membantu, ya you have to be open for help juga, embrace it gitu. Karena kadang-kadang kan sebagai woman, karena kita merasa bahwa kita bisa multitask, jadi kita ngerasa ya udah semua bisa kita kerjakan gitu. Padahal kan nggak bisa semuanya juga. Atau bisa semuanya tapi terus dikit-dikit gitu, nggak ada yang tuntas dan nggak ada yang maksimal, ya kan? Iya, betul. Iya. Dan for me personally gitu, as a woman, saya selalu percaya bahwa yes, can we have everything? Can women have everything? Yes, we can. Tapi not all at the same times gitu. Jadi harus membuat perencanaan dan harus planning dan ya harus harus disepakati juga ya bersama dengan life partner kita gitu. Memang ada saatnya harus ngerem dulu sebentar, tapi habis itu bisa gaspol lagi ya.
Betul. Oke, jadi untuk ngurangin rasa bersalah, jadi kebanyakan tuh memang rasa bersalah dari diri sendiri ya. Itu balik lagi harus tahu sebenarnya tujuan punya bisnis tuh apa, tujuan ke kantor tuh apa gitu. Ketika kita tahu tujuan besarnya, itu akan lumayan lah ya mengurangi, walaupun itu kayaknya nggak akan hilang sama sekali ya kayaknya. Tapi lumayan banget untuk mengurangi ya. Iya betul. Dan salah satu cara kalau buat saya sih by just communicating ya. Karena kan kadang-kadang itu perasaan kita sendiri. Makanya saya selalu cross check ke orang-orang terdekat yang menurut saya terimpact. Jadi saya selalu nanya sama ke suami dan ke anak gitu. Kalau suami sih memang dari awal dia selalu udah tahu. Justru dia pengen saya kerja gitu. Nggak perlu rumah nggak perlu rapi gitu kan, kamu nggak perlu bisa masak, yang penting kamu harus bisa jadi partner diskusi saya. Gitu, we are in this together. Justru dia lebih pengen, dia nggak pengen saya jadi ibu rumah tangga, tapi dia pengen saya ya jadi bersama-sama dengan dia gitu, membangun ini tumbuh bersama. Itu buat my husband. Yang sering aku tanya recently itu ya ke anak, karena kan again ya sometimes kadang-kadang kan itu perasaan kita bersalah, gimana nih anak kita dan seterusnya. So sometimes I just ask them, kamu mau mama, do you want me to quit working gitu kan? Malah pusing kayak kalau ibunya di rumah. Iya, tapi surprisingly mereka bilang enggak, no mom, you need to work gitu. And interestingly, ketika saya tanya kenapa gitu kan, why gitu, and actually her answer surprised me. Ya karena dia bilang because if you don't work, you waste your potential. Benar. Dan jawaban itu pun itu membuat aku kaget dan bangga sih, karena dia tahu berarti bahwa mamanya itu bekerja bukan cuma karena uang. Because he say, because if you don't work, that means wow, such a waste, you waste your potential kan. Berarti dia tahu bahwa mamanya bekerja ya karena mamanya ingin bertumbuh dan berkembang, dan ya there's so many things gitu that we can do together. Dan mereka juga ngelihat banget kan perkembangannya, mungkin yang dulu mamanya punya kantor mungkin kecil gitu kan, lama-lama jadi besar, kayak mereka ikut bangga gitu sama pencapaian mamanya. Amin. Oke, jadi tadi tuh sebenarnya kunciannya tuh adalah menemukan life partner yang tepat ya, yang dari awal memang udah tahu dan udah janji gitu ya untuk support segala mimpi kita gitu. Tapi unfortunately banyak nih perempuan-perempuan yang udah terlanjur ya, udah terlanjur sign kontrak, pas udah punya anak atau apa, tahu-tahu ya udah suaminya kayak udah di rumah aja gitu, nih anak gak ada yang ngurusin apa segala macam gitu. Kalau menurut riset tuh memang banyak gitu ya yang kayak gitu. Tantangan pertama, tantangan terbesar ya selain dari dirinya juga memang banyak dari lingkungannya gitu. Nah, kalau udah ada yang terlanjur kayak gitu, Mary punya ini nggak? Saran-saran buat mereka. Oke, saya bilang kalau yang belum terlanjur dulu ya, makanya sebelum menikah, sebelum sign kontrak, tanya dengan jelas, dan itu makanya harus ditandatangan harus dibicarakan dan harus terbuka, dibicarakan dari awal gitu. Jadi ditanya gitu kan, jadi kamu nanti ketika nikah kamu pengen saya kerja atau enggak gitu kan, terus pengen rencana seperti apa. Jadi menurut saya itu harus bisa dibicarakan di awal sehingga kita sama-sama tahu gitu seperti apa. Nah, tapi kalau misalnya sekarang yang sudah terlanjur seperti apa? Nah menurut saya of course kalau dibilang terlanjur bukan berarti is a wrong decisions ya. Hanya saja mungkin awalnya belum mengenal. Nah sekarang ya udah nggak pernah ada kata terlambat sih. Mungkin sekarang benar-benar bisa tetap jujur, tetap terbuka. Kamu maunya apa? Kamu mau saya seperti apa? Benar-benar terbuka, put it on table. Dan setelah itu ya pikirkan bersama. Ada nggak cara untuk bisa mengkompromi? Ada nggak cara untuk bisa mensinergikan hal ini? Mungkin nggak ideal 100%, tapi kan at least kita work something dulu gitu. Again kan setidaknya kan mulai dulu. Ada nggak yang bisa disesuaikan? Mungkin kita bisa bikin kita mencoba sesuatu lah dan seterusnya. Tapi menurut saya kalaupun sekarang sudah terlanjur, nggak pernah ada kata terlambat. Kuncinya tetap dikomunikasikan dan benar-benar terbuka. Karena kalau nggak terbuka sekarang, ya nanti lebih susah lagi kan ke depannya gitu. Tapi sama-sama terbuka, tapi ya benar-benar mencari solusi bersama ya. Karena menurut saya asalkan respect itu masih tetap ada dan tujuannya sama-sama untuk mencari solusi bersama, menurut saya ya everything can still works out better sih. Dan mulai dari yang kecil-kecil aja dulu gitu kan ya. Gitu. Jadi betul. Kalau sekarang udah terlanjur ya udah nggak apa-apa, bukan berarti bubar gitu kan. Pasti. Bukan berarti juga nggak bisa, ya udah emang udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tetap masih bisa diusahakan. Terus mulai aja dari yang kecil-kecil dulu sambil meyakinkan dan terus komunikasi. Nanti kalau itu kelihatan kita kayak wah memang serius banget nih ngejalaninnya tuh berkembang,
Itu pasti nanti suami dan keluarga juga akhirnya akan mendukung ya. Betul. Yang paling penting adalah jangan berasumsi. Karena seringkali permasalahan dari begitu banyak hal adalah ya sebenarnya itu asumsi kita sendiri. Kita berasumsi dia nggak support, dia nggak mendukung, dia nggak mau saya seperti ini. Padahal sebenarnya belum tentu. Seringkali yang terjadi wanita ya kita nggak mengkomunikasikannya dengan baik. Makanya tadi saya bilang penting untuk have clarity, kejelasan, dan penting juga untuk bisa mengutarakan apa yang kita mau. Karena ini juga pengalaman pribadi ya. Karena dulu sebagai wanita saya orangnya suka nggak enakan dan berharap kayak tahu aja yang ada di pikiran kita gitu kan. Harusnya kan dia kayak gini, tapi kita nggak pernah benar-benar mengungkapkan ini loh yang kita mau, dan ini bagaimana kamu bisa mensupport saya dan seterusnya gitu. Dulu saya orangnya nggak enakan gitu, sampai suami bilang bahwa no, you have to say what you want gitu. Terus nggak bisa cenayang gitu. Iya gitu, tapi kan aku pikir aneh lah gitu kan rasanya. Kayak demanding kan. Padahal sebenarnya no, karena kan kita nggak tahu kamu maunya seperti apa gitu. Tapi justru ya disitulah akhirnya saya belajar untuk benar-benar mengkomunikasikan dengan jelas apa yang saya mau dan bagaimana dia bisa mensupport, dan ya just talk it out gitu. Dan ternyata itu efek banget sih, dan itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi khusus untuk para wanita di luar sana, bukan berarti mereka nggak mensupport, tapi mungkin pernahkah kamu sungguh-sungguh mengutarakan gitu kan apa yang kamu mau dan bagaimana mereka bisa mensupport kamu. Selain itu, selain kayak percaya dengan kekuatan Tuhan, ada nggak sih value lain yang selalu dipegang gitu untuk membuat Mary itu jadi ya lebih bisa ngelewatin rintangan yang ada nih? Do your best and God will do the rest. Itu satu kalimat yang dari sejak sekolah selalu didoktrinkan, tapi itu sungguh membekas sampai hari ini. Karena saya percaya bahwa saya selalu menganggap Tuhan itu kayak bisnis partner saya. Jadi bertiga sebenarnya, saya, suami dan Tuhan gitu. Dan kita punya tugasnya masing-masing. Jadi ya kita kerjakan tugas kita masing-masing. Tugas saya adalah proses, tugas Tuhan adalah hasilnya gitu. So I have to really do my best. Jadi tugas saya pokoknya terus berjalan, terus lakukan prosesnya, berikan yang terbaik gitu. Dan ya udah, habis itu ya tugas Tuhan ya hasilnya gitu. Jadi kita jangan mencampuri urusan satu sama lain gitu. Jadi jangan mencampuri maunya harus seperti itu gitu. Nah, jadi karena pemikiran seperti itulah akhirnya ya saya selalu saya akan kerjakan tanggung jawab saya sebagai business partner dengan sungguh-sungguh gitu. At least I've done my part. The rest is yours gitu. Itu menarik sih. Aku nggak pernah melihat itu sebagai harus menjadikan Tuhan sebagai business partner ya. Berarti sebagai business partner harus diskusi. Harus diskusi juga ya. Betul. Dan sebagai business partner kan sometimes if we make mistake, pasti kan business partner kita pasti juga nggak mau ini bakalan gagal juga kan. Bener nggak? Because we are in this together. So even if I make mistake, even if I make a wrong decision, ya saya yakin bisnis partner saya yang lebih hebat, dia pasti akan no jangan kayak gini harus seperti ini gitu. Jadi mungkin dengan mindset dan pemikiran seperti itulah saya jadi jadi fokus dan lebih tidak terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang memang sebenarnya di luar kendali saya, yang sebenarnya itu bukan tanggung jawab saya dan bukan kontrolnya saya juga gitu. Tadi kita udah ngomongin yang struggle-nya ya. Sekarang kita ngomongin yang ininya dong, banyak sukanya kan pasti ya selama ini ngejalanin bisnis dan yang lain-lain. Di titik mana sih Mary ngerasa bahwa this is it gitu, emang yang aku kerjain nih memang purpose-nya aku gitu, memang, dan apa yang aku rencanain itu memang udah tercapai gitu. Itu di titik mana Mary ngerasa seperti itu? 2008 itu ya ketika pertama kali saya menentukan my purpose in life. Dan itu until now, berarti 2008 sampai sekarang 2021, berapa 13 tahun ya. It never change and I'm grateful for that gitu. Nah, tapi kalau di hidup saya gara-gara ulang tahun ke-20 habis ulang tahun ke-30, akhirnya setiap 10 tahun tuh saya selalu punya resolusi. What's next 10 tahun ke depan. Jadi setiap satu dekade. Ya tentu saja of course kalau yang namanya goal getter pasti ada milestones-nya, ada target-target yang
dicapai dan seterusnya. Dan itu salah satu indikator. Ada yang berhasil, ada yang enggak gitu. Tapi puji Tuhan at least dalam waktu 10 tahun, setiap 10 tahun itu at least selalu berhasil 2 kali at least ya, udah berhasil tercapai ya. Dan makanya ketika ulang tahun ke-40 kemarin ya sekarang punya mimpi baru untuk bisa menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia. Untuk gitu. Dunia. Ini bukan Indonesia lagi ya. Jadi itu at least mimpi yang baru, resolusi untuk 10 tahun ke depan gitu. Tapi satu hal yang penting sih mungkin yang aku pengen sampaikan juga kepada semua yang sedang menonton. Kok tadi Mbak Hanif bilang gimana nih kan sukacita mimpinya sudah tercapai dan seterusnya gitu. Ini mungkin salah satu cara pandang yang aku shift ya, bahwa yes saya memang punya banyak mimpi gitu, tapi saya tidak pernah menunda kebahagiaan saya sampai saya mencapai mimpinya. Dan menurut saya itu penting karena banyak orang sometimes kadang-kadang yes kita punya mimpi, kita punya goal dan seakan-akan kayak susah ya kan, berdarah sedih gitu kan, sampai akhirnya berhasil bahagia gitu kan. Itu susah banget dong, berarti kan lebih banyak susahnya dan bahagianya baru kalau tercapai gitu kan. Jadi kan kamu menunda sampai baru berhasil, baru bahagia gitu. Menurut saya itu satu hal yang harus dirubah ya. Kita perlu punya mimpi, kita selalu punya target, tapi kita tidak boleh menunda kebahagiaan kita sampai mencapai targetnya, enggak. Oke, jadi kita tetap bahagia dengan prosesnya, tetap enjoying the process ya, tetap bisa menghargai achievement kecil, small wins in our life. Dan menurut saya that makes a lot of difference. Karena kalau nggak banyak orang nanti stres itu mereka, dan akhirnya mereka nggak mau bermimpi lagi karena mereka berpikir wah buat apa mimpi, saya lebih banyak kecewanya kok gitu kan, udah gitu nggak dapat lagi. So again nggak boleh menunda kebahagiaan kita. Tetap bermimpi besar tapi tetap bahagia dalam menjalani prosesnya. Dan ini sebenarnya salah satu confession yang cukup lucu sih. Jadi kalau aku bisa cerita, kalau zaman dulu tuh pas lagi aku masa-masa baru lulus kuliah, mulai bisnis ya kan, satu hal yang membuat aku semangat tuh ya dulu Mbak Hanif pas lagi down atau lagi udah capek banget kerja 14 jam tiap hari nonstop 7 hari selama seminggu. Terus satu hal yang bisa nyemangatin aku tuh, aku selalu ke ATM untuk ngecek saldo. Belum ada M-banking ya. Terus belum ada banking. Terus aku ngecek saldo dan aku ngelihat wow, oke, ini sudah bertambah dan bertumbuh. Aku ngerasa bahwa oke, kerja keras aku nggak sia-sia nih. Nggak apa-apa aku kerja 14 jam tiap hari, aku bayar harga kesuksesan. Ini ada hasilnya gitu, biar aku bisa bayar hutang. Jadi pada saat itu ya itu selalu ke ATM terdekat untuk ngecek saldo. That makes me energized again gitu. Nah tapi kalau sekarang gitu ya, yang membuat aku semangat atau membuat kalau pas lagi aku down itu caranya aku nggak buka saldo, tapi biasanya ya udah aku buka lagi DM orang ketika mereka message, email, surat-surat. Aku tuh kumpulin, kadang-kadang mereka juga suka kirim surat kan, aku kumpulin di kotak gitu. Dan ketika aku membaca, itu sih yang membuat aku bisa semangat lagi. Karena I know what I'm doing itu ya berdampak dan at least apa ya, ketika aku sudah hilang dari dunia ini semoga aku sudah bisa mempertanggungjawabkan hidup aku dan at least sudah ada sesuatu yang berguna. Kan tadi Mary bilang ya masih ada nih mimpi-mimpi berikutnya. Tapi boleh dikasih tahu nggak sih sekarang tuh jadi udah ada apa aja sih? Kan ada Mary Riana Group, ada akademi ya, dari mulai untuk teen sampai yang lebih dewasa, ada yang untuk training corporate ya. Ada apa lagi sih Mer? Iya, jadi kalau Mary Riana Group I lost count. Jadi kalau Mary Riana Group sekarang mostly kita sebenarnya di bidang education ya kan. Jadi kita ada event ya, event itu buat anak-anak remaja, kita ada live camp, live academy, dan juga buat orang dewasa juga ada. Terus kita juga ada bentuk learning center. Jadi kayak tempat les tapi bukan ngajarin pelajaran sekolah, tapi kita ngajarin life skill. Mary Riana School of Public Speaking, Smart Learning, Life and Success dan seterusnya. Nah awalnya itu untuk remaja, kita punya 11 cabang, tapi sekarang kita juga ada untuk dewasa, program-program untuk dewasa. Nah terus di education lagi, itu kan 2 ya, yang ketiga itu Mary Riana Digital Learning. Nah ini juga baru tercipta gara-gara pandemi kemarin gitu. Nah jadi ya sekarang kalau di education 3 itu. Tapi selain itu sebenarnya di Mary Riana Group di bidang education kita juga ada ventures. Nah jadi kalau ventures ini ya kita berpartner dengan para co-founders. Nah jadi kita sekarang ada Healthy M Kitchen, Kopi M, jadi banyak Primary. bisnis baru. Jadi beberapa bisnis yang di luar education
Solutions, tapi masih under Mary Riana Group gitu. Nah terus kalau satu lagi itu berarti ya sebenarnya for me as a content creator, jadi kita membuat program-program kreatif intinya untuk bisa menciptakan dampak positif itu. Dan dengan semua itu belum cukup ya, masih ada mimpinya yang tadi dibilang pengen mempunyai impact dari Indonesia for the world. Nah itu sebenarnya again kayak yang di awal tadi tuh masih abstrak, apa udah tahu sih gimana untuk mencapainya? So the things about resolutions itu pasti selalu bigger dream directions ya. Tapi of course in terms of tacticalsnya itu pasti along the way. Tapi one thing that I know for sure, sesuatu hal yang saya sungguh-sungguh benar-benar I challenge myself also. Basically I want to do some things more into education, karena kan dari background saya dan passion saya dan bisnis yang sudah saya bangun pun sekarang kan bergeraknya di bidang edukasi. Walaupun it starts with very conventional things ya, karena kan background saya juga mungkin very conventional gitu awalnya gitu. Nah tapi I think I really wants to use teknologi dan of course untuk bisa meleverage dan scale up ke dunia, definitely you have to use teknologi. Jadi itu sih mungkin satu hal yang sedang saya fokuskan, ya bagaimana I can leverage and really make a proper education startup. You don't call it startup ya, jadi education platforms lah, dan menggunakan segala macam semua hal resources, background dan existing yang sudah ada, tapi ya kita synergize dan kita membuat satu hal yang memang lebih integrated lah. Dan itu bukan cuma buat di Indonesia aja ya. Dimulai di Indonesia, tapi with teknologi sama seperti sekarang kan Gojek, Tokopedia semua kan juga udah ada di mana-mana, borderless. Jadi itu sih mungkin one things that I really wants to create and I challenge myself for the next 10 years lah. Nanti hopefully beberapa tahun lagi bisa balik lagi ke sini dan ceritain ya kayak gimana ini tuh ternyata udah tercapai gitu, dan ini yang aku lakukan. Nah mulai sekarang yuk beranikan diri kamu untuk bermimpi dengan menuliskan mimpi kamu di microsite-nya Sunsilk. Dapatkan beragam akses pengembangan diri gratis dari Sunsilk dan Skill Academy dengan hanya klik banner yang ada di bawah ini, dan kamu juga bisa dapetin kelas soft skill gratis. Banyak banget kelas-kelasnya, dari mulai kelas merencanakan mimpi, mengenali potensi diri, dan juga mahir berkomunikasi. Terus ada voucher juga sebesar 100.000, kamu bisa dapetin itu untuk mengakses kelas-kelas lainnya di Skill Academy hanya dengan mengunggah Stroke Sunsilk botol varian apapun. Dan di sana juga ada banyak program, ada program-program mentorship eksklusif yang sudah dijalankan. Jadi yuk tunggu apa lagi, langsung klik link yang ada di description box di bawah. Keren ya Mer ya, menurutku tuh kayak perempuan sekarang udah banyak banget nih yang ngedukung, ya nggak sih, girl power mission tuh ada di mana-mana, dan banyak perempuan-perempuan lain kayak misalnya kamu yang emang misinya tuh pengen mengajak orang-orang lain, terutama perempuan gitu kan, untuk maju gitu. Aku juga mulai sedikit-sedikit dengan It Starts With You gitu. Dan sekarang ada brand seperti Sunsilk yang juga punya misi yang sama nih kayak kita. Ini seneng banget sih, apalagi saya selalu percaya bahwa seberapa besar kesuksesan kamu itu tergantung dari seberapa besar kapasitas kamu. Benar. Gitu kan, dan berarti kita sebagai wanita kita harus terus memperbesar kapasitas kita, terus belajar. Dan ini bukan kebetulan ya sebenarnya, apa yang tadi kita obrolin sebenarnya itu juga satu hal yang nantinya juga akan ada pembelajaran, ya berani bermimpi besar. Terus tadi untuk bisa mengenali potensi diri, berkomunikasi gitu. Jadi seneng banget, dan apalagi sekarang juga ada brand seperti Sunsilk yang terus mendukung. Jadi everyone already give their support, platformnya juga udah ada, kesempatannya udah ada, ya berarti semua balik lagi ke diri kita sendiri, apakah kita benar-benar akan menggunakannya atau tidak. We just need to take that first step ya. Yes, betul. Never stop learning. Never stop learning. Pertanyaan terakhir nih Mer, udah lama juga ternyata kita ngobrol-ngobrolnya. Ini kayaknya mesti dibikin chapter-chapter berikutnya. Kan setiap 10 tahun kan ada sesuatu yang baru. Apa nih pesan dan harapan nih harapan dari seorang Mary Riana untuk para perempuan Indonesia supaya bisa terus untuk menjadi tak terhentikan untuk berkilau, terutama di masa pandemi ini. Gimana supaya bisa jadi unstoppable ya. Menurut saya penting untuk selalu percaya bahwa setiap dari kita
saya dan kamu itu selalu punya pilihan. Wanita itu punya pilihan, kita selalu punya pilihan. Dan apapun pilihan kita, lakukanlah yang terbaik dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang baik. Apakah kamu memilih untuk menjadi pengusaha, ya jadilah a woman entrepreneur, pengusaha yang baik. Apakah kamu memilih untuk menjadi kerja profesional di perusahaan, ya jadilah pekerja profesional yang baik. Jadi apapun pilihan kamu, tapi you have to own it gitu. Kamu harus benar-benar jalani dengan sungguh-sungguh gitu, dan jangan pernah mempertanyakan kemampuan kamu karena sebenarnya semua sudah ada di kamu gitu. Jadi menurut saya itu sih yang paling penting. Dan apapun pilihannya ya, di rumah aja misalnya jadi ibu rumah tangga, itu pun bukan berarti kita kapasitas dirinya cuma segitu, tetap masih bisa dikembangkan untuk bisa jadi lebih baik lagi. Pasti ya, tapi selalu jadi yang terbaik apapun itu pilihannya, itu penting sih. Oke, selalu lakukan yang terbaik apapun pilihannya. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa berguna juga bagi hidup kamu semua. So thank you dan sukses selalu. Terima kasih semua teman-teman yang udah menonton, dan yang belum punya bukunya masih bisa dibeli di Beauty Studio. Terima kasih juga untuk Sunsilk dan Mary Riana untuk semua inspirasinya, untuk mengingatkan kita juga bahwa perempuan berhak untuk bermimpi besar, and yes, you can achieve that as long as you believe in your own self and your own power, because everything starts with you.